Shalom, perkenalkan nama saya Marco Dwi Putra. Saya dari semester 1. Di sini saya ingin merenungkan sebuah perenungan dengan tema anak-anak muda berkarya dengan tuntunannya, dengan subtema kehadiran anak muda Kristen dalam menanggapi isu-isu sosial pada masa kini. Baik, sebelum kita masuk dalam renungan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas tuntunan-Mu, penyertaan untuk kami di sepanjang hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan yang Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dasar renungan kita pada hari ini terdapat dari Daniel pasal yang pertama ayat 8 di bawah perikop di istana Babel. Demikian bunyinya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel ini adalah seorang pemuda Yahudi yang cerdas dan berperawakan baik. Selain itu juga, Daniel berasal dari keluarga bangsawan. Hal itu membuatnya terpilih untuk dididik agar bisa bekerja di istana di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel yang muda ini? Ketika Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja, tidak ada permasalahan dari santapan raja itu. Tetapi Daniel tidak mau makan makanan itu karena Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Karena jika dia memakan dan meminum makanan dari raja itu berarti dia akan berada di bawah otoritas dari Raja Nebukadnezar. Sebab Daniel ini taat kepada Tuhan. Dia sedang berada di otoritas Allah. Nah, apa yang dapat kita refleksikan dari kisah Daniel ini? Bahwa kita sebagai anak muda, kita harus jadi anak muda yang berani tampil beda. Beda dari teman-teman yang pergaulannya bebas, pergaulannya toksik, circle-circle yang buruk. Tetapi kita jangan takut untuk tetap arah hidup kita yang taat kepada Tuhan, taat kepada Yesus, tetap di arah jalan yang baik. Jangan kita belok ke pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang menyesatkan, circle yang toksik. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Kita juga harus berani katakan tidak pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, karena itu akan merusak ketaatan kita pada Tuhan dan Yesus Kristus. Jika kita taat kepada Tuhan, kita akan disayang Tuhan. Kita akan dituntun ke jalan yang benar, ke dalam hidup yang benar. Amin. Mari kita mengakhiri renungan ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu. Kami telah merenungkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi hidup dan kehidupan kami. Seperti halnya Daniel yang menolak pada kenajisan duniawi. Kiranya Tuhan selalu ada untuk kami dan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik itu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya Mary Prenita Wulandari dari semester 1 akan bawa renungan untuk kita pada saat ini. Namun sebelum itu, kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, berkuasa atas kami siap menyambut firman. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di bawah perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nas kita pada saat ini menceritakan bagaimana Paulus memberikan pesan kepada Timotius, yaitu seorang pemuda yang sejak kecil ia sudah menerima didikan rohani melalui ibunya dan neneknya, yaitu Eunike dan Lois. Bagaimana ia tumbuh dewasa menjadi pemuda yang mengenal didikan rohani.
Terlebih lagi ketika ia bertemu dengan Paulus dan memutuskan menjadi muridnya yang setia. Dan hal ini juga semakin dekatnya dia dengan Paulus dalam setiap pelayanan, dia dilengkapi juga dengan nasihat, yaitu pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bagaimana Allah telah memperlengkapi dengan roh untuk kekuatan, kasih, dan penguasaan diri, bukan ketakutan. Hal inilah yang patut kita teladani dari Timotius, yaitu menjadi anak muda yang pada saat ini bisa mencerminkan sebagai anak Kristus yang membawa terang. Bagaimana kita membawa diri kita dalam lingkungan kita sehari-hari. Sebagai contoh, bagaimana kita menanggapi isu yang terjadi pada saat ini. Kita sebagai anak muda bisa menyampaikan aspirasi kita dengan bijak tentunya. Tetapi patut juga kita akui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Maka ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi Roh Kudus yang membantu kita, yang memampukan kita untuk bisa berdampak bagi orang lain. Sebagai contoh melalui sikap dan juga perkataan kita. Hal ini mungkin pada saat ini sudah mulai terkikis dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itu, marilah kita memohon dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah kami untuk hidup sesuai dengan struktur dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Marsaliani. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, seringkali anak muda dianggap kurang memiliki pengalaman. Namun kenyataannya justru dari anak mudalah sering muncul ide dan juga gagasan baru. Keberanian, semangat, dan juga energi positif dari anak muda seringkali membawa perubahan besar. Sama seperti Yeremia, ketika Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya, pada saat itu Yeremia sempat merasa tidak layak dan juga tidak mampu. Namun Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Usia bukan alasan untuk Tuhan tidak bisa memakai kita menjadi alat perpanjangan tangannya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah tantangan dan juga isu sosial yang kita hadapi pada saat ini, mulai dari intoleransi, ketidakadilan, perbedaan pendapat yang akhirnya memicu konflik, seringkali membuat kita takut untuk bersuara, takut untuk bertindak, dan juga merasa tidak percaya diri. Tuhan memanggil anak muda untuk hadir, berani bersuara dan juga bertindak. Seperti Yeremia, kita tidak boleh diam karena kita merasa diri kita masih muda. Justru karena kita masih muda, melalui keberanian dan juga kepedulian kita, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi terang di tengah dunia. Seperti Yeremia, Tuhan tidak menunggu kita menjadi hebat dulu baru Tuhan pakai kita. Tuhan hanya ingin kita taat dan juga berani untuk melangkah. Ketika kita taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka setiap langkah kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Pada saat kita menghadapi tantangan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, menghadapi isu sosial yang terjadi pada saat ini, intoleransi, ketidakadilan, perbedaan pendapat yang memicu terjadinya konflik, seringkali kita merasa takut, merasa lemah, bahkan merasa kecil. Kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kita, menuntun langkah kita. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita. Maka oleh sebab itu saudara, apapun tantangan yang kita hadapi pada saat ini, serahkan segala sesuatunya kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menjalaninya. Jadi saudara, anak muda Kristen bukan hanya generasi masa depan, tetapi juga generasi masa kini. Kita dipanggil untuk berkarya dan memberi warna, membawa perubahan dengan tuntunan Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya dapat menjadi penguatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setiap zaman memiliki tantangan dan setiap generasi punya panggilannya. Pertanyaannya,
Apa panggilan kita sebagai anak muda Kristen di masa kini? Shalom, perkenalkan nama saya Marcel Tirtia. Saya adalah mahasiswa STT GKE Banjarmasin. Tema renungan kita pada hari ini adalah anak muda berkarya dengan tuntunannya, dengan subtema kehadiran anak muda Kristen dalam menanggapi isu-isu sosial pada masa kini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita hidup di tengah perubahan yang begitu sangat cepat. Dunia menawarkan banyak hal, perkembangan teknologi yang sangat modern, harus informasi yang sangat deras, dan juga gaya hidup yang serba instan dan serba mudah atau lebih simple. Namun di balik itu semua, kita juga banyak melihat persoalan sosial, baik pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, baik dalam kerusakan lingkungan juga, dan juga kita merasakan kita kurangnya kepedulian terhadap sesama kita, bahkan ketidakadilan yang masih terjadi di sekitar kita. Sebagai anak muda Kristen, justru disinilah kita dipanggil untuk hadir dan memberi makna. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi mengajar sesat, yang berbunyi demikian: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa masa muda bukan alasan untuk diam atau hanya menjadi penonton, tetapi kita harus menjadi pemain, dan kita harus bermain di dalam peran itu. Walaupun peran itu adalah peran yang kecil, tetapi kita percaya itu adalah kesempatan kita yang berharga untuk menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi seseorang di sekitar kita. Menjadi teladan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar dan hal yang terkenal, tetapi dimulai dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang dikerjakan dengan kasih Tuhan. Kita bisa berkarya dengan berbagai cara sesuai dengan talenta dan bakat kita masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita, maupun itu berkarya lewat musik dan pelayanan ibadah, ada yang menulis atau menyuarakan kebenaran, ada yang peduli pada lingkungan, dan itu melakukannya secara aksi nyata, dan juga sebagai sahabat yang baik, teman yang baik, kita hadir bagi mereka yang membutuhkan kita, dan itu adalah kasih Tuhan karena Tuhan mengajari kita saling mengasihi satu sama yang lain. Semua itu adalah bentuk kesaksian iman kita. Karya yang lahir dari iman mungkin terlihat kecil di mata dunia, tetapi di dalam tangan Tuhan, karya itu akan berdampak besar, seperti mengasihi keluarga, menghormati orang tua, menolong teman yang kesulitan, menjaga perkataan di tengah arus media sosial yang pada saat ini. Semuanya adalah cara kita menghadirkan terang Kristus di dalam masa kini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan dunia hanya mengenal anak muda sebagai generasi yang sibuk dengan diri sendiri, tetapi tunjukkan bahwa anak-anak muda Kristen adalah generasi yang berkarya, peduli, dan tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sebab karya yang kita melakukan bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Dan juga justru melalui karya itu kita dipanggil bukan hanya untuk hidup, melainkan untuk memberi dampak dari menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan saya pada saat ini bertemakan tentang peran anak muda dalam menghadapi isu-isu sosial pada masa kini. Dan nas yang menjadi dasar perenungan saya pada saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang pertama
yang berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada saat ini, tentu kita sedang menghadapi banyak isu-isu atau pergumulan yang menguji iman kita. Namun satu hal yang harus kita ingat, kita adalah anak muda. Di usia seperti ini, tentunya banyak hal dan pengalaman baru yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Sebut saja seperti sosial media, pornografi, pergaulan atau lingkungan yang buruk, bahkan permasalahan politik dalam negeri. Lalu bagaimana cara kita menghadapi segala isu-isu sosial pada masa kini? Seperti yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa kita harus ingat siapa pencipta kita dalam masa muda saat ini. Hal itu dapat kita realisasikan dengan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, aktif dalam pelayanan gereja seperti menjadi singer, worship leader, pemain musik, bahkan mengajar sekolah minggu. Kemudian mengembangkan karakter Kristiani sesuai ajaran Alkitab, dan bahkan ikut melayani melalui kegiatan sosial seperti mengunjungi panti asuhan atau panti jompo, membantu orang miskin, bahkan menyumbangkan makanan. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu melimpahkan kuasa dan karunia-Nya kepada kita, agar kita selaku anak muda selalu ingat akan ajarannya. Jadilah garam yang menjaga keutuhan dan terang yang menerangi dunia melalui kebenaran dan kasih Kristus. Kita adalah harapan masa depan dan generasi penerus untuk menjadi pelayan di masa yang akan mendatang, dan yang selalu setia dan taat akan ajaran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, aku dan kamu akhir-akhir ini pasti tidak asing dengan kata korupsi. Kutip dari buku berjudul Memahami untuk Membasmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi, pada dasarnya korupsi meliputi beberapa bentuk, seperti hal-hal yang membuat kerugian keuangan negara, suap menyuap, dan lain sebagainya. Semua itu dapat kita pelajari di dalam pasal-pasal ini. Kasus yang sekarang sedang ramai dibahas adalah kasus korupsi terhadap pajak rakyat. Lantas, untuk apa kita bayar pajak kalau ujung-ujungnya disalahgunakan? Sederhananya, pajak adalah sebuah bentuk kontribusi dari seseorang atau suatu badan, dan hal ini itu bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Nah, pajak yang kita bayarkan itu berguna untuk kepentingan umum atau negara. Pajak yang kita bayarkan itu berguna bagi pembangunan infrastruktur dan juga bagi stabilitas perekonomian negara kita. Dengan kita berhenti membayar pajak, hal ini dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur sehingga dapat terhenti, dan juga stabilitas perekonomian negara kita dapat terganggu. Bagi umat Kristen, kita dapat melihat pada Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, di mana di sana Paulus menegaskan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap pembayaran pajak yang harus dipenuhi, dan menyatakan bahwa pemerintah merupakan utusan dan perpanjangan dari tangan Allah. Karena pemerintah bertugas untuk mengurus serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai rakyat, kita perlu taat kepada pemerintah. Lalu, apakah hal ini membuat kita sebagai umat Kristen diam saja ketika ketidakadilan terjadi di depan kita? Uang pajak yang kita bayarkan dikorupsi, masyarakat kecil diberikan tagihan pajak yang tidak adil dan membebankan. Apakah kita harus diam saja?
Pemerintah ada sebagai perpanjangan tangan Allah. Namun apabila yang dilakukan malah melenceng dari tujuan awal, sebagai umat Kristen kita harus bersikap kritis dan juga kita harus bergerak untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak milik kita dan apa yang menjadi hak milik rakyat kecil dan orang-orang yang tertindas. Sebab ada dikatakan dalam Amsal pasal yang 31 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak orang yang merana, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Mari kita mulai peduli dengan politik negeri kita, dengan terus bersuara namun saling mengasihi. Tidak secara kasar, namun kita tetap mengutamakan keadilan sebagai tujuan utama. Mari kita sebagai umat Kristen bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kadang aku bertanya, kenapa dunia terasa semakin gelap ya? Banyak yang bicara soal perubahan, tapi sedikit yang benar-benar hadir. Dan di tengah semua itu, aku mulai bertanya sebenarnya, apa peranku sebagai anak muda Kristen? Tuhan, bantu aku. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin gelap, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Coba kita lihat dunia di sekitar kita. Ada banyak anak muda yang sibuk mengejar popularitas, tapi kehilangan arah. Ada yang larut dalam kebencian di media sosial. Ada juga yang memilih diam, padahal ada begitu banyak ketidakadilan terjadi di depan mata. Pertanyaannya, di mana kita anak muda Kristen harus berdiri? Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Artinya, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Kehadiran kita harus memberi cahaya, bukan menambah kegelapan. Hari ini, dunia butuh anak muda yang berani berkata tidak pada ujaran kebencian dan memilih menyebarkan kata-kata yang membangun. Berani peduli pada alam, tidak ikut merusaknya, tapi menjaga ciptaan Tuhan. Berani berdiri di sisi orang yang lemah, bukan ikut menertawakan atau membuli. Terang tidak pernah besar dengan sendirinya. Terang bisa muncul bahkan dari hal kecil. Satu kata penguatan bisa menyelamatkan hati yang hampir menyerah. Satu tindakan sederhana bisa menyalakan harapan yang padam. Dan satu anak muda yang setia mengikuti tuntunan Tuhan bisa memberi dampak bagi banyak orang. Jadi, jangan pernah remehkan karya kita. Selama itu dilakukan dengan kasih Kristus, sekecil apapun itu berharga. Dunia ini tidak menunggu kita siap. Dunia butuh kita sekarang. Mari kita hadir, mari kita berkarya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan tuntunan Tuhan. Ingatlah, kita mungkin muda, tapi kita bisa menjadi terang. Kita mungkin sederhana, tapi bersama Tuhan, hidup kita bisa membawa perubahan. Sepertinya aku mulai mengerti sekarang. Dunia memang gelap, tapi aku gak mau ikut jadi bagian dari kegelapan itu. Aku mau jadi terang, sekecil apapun cahayanya. Terima kasih Tuhan.
Darurat Darurat sampah di Kota Banjarmasin darurat sampah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Tahukah saudara apa itu isu sosial? Isu sosial adalah suatu masalah atau kondisi yang mempengaruhi sebagian besar anggota masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Nah, masalah ini tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua orang, tetapi menjadi perhatian publik. Kenapa? Karena dapat mengganggu ketentraman, kesejahteraan, dan keharmonisan. Kemudian, tahukah saudara bahwa isu sosial dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara apa yang idealnya terjadi dan kenyataannya di dalam masyarakat. Lalu, mari kita lihat isu sosial yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini salah satu contoh isu sosial yang ada di Banjarmasin sebagai kota yang dikenal dengan sebutan kota 1000 sungai. Banjarmasin akhir-akhir ini sedang mengalami masalah yang serius, saudara, mengenai darurat sampah. Terkait masalah ini tidak bisa kita anggap remeh, oleh karena akibat dari hal ini banyak sekali pihak yang merasakan dampaknya, baik itu dari kalangan masyarakat sampai pemerintah menanggung akibat dari membludaknya sampah di wilayah Banjarmasin. Lalu bagaimana kehadiran anak muda Kristen dalam menanggapi isu sosial yang terjadi pada masa kini? Yang pertama, kita mengingat perkataan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, melewati nas ini kita diingatkan bahwa usia bukan penghalang untuk memiliki pengaruh. Namun, untuk menjadi teladan untuk semua orang, tidak dilihat atau diukur dengan usia, namun kita bisa menjadi teladan walaupun kita masih muda, melewati tindakan, perilaku, dan perbuatan kita. Nah, melewati isu sosial yang terjadi di Banjarmasin terkait masalah sampah, hendaklah kita dapat menjadi teladan dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, memungut atau mengambil sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Kita sebagai anak muda hendaknya kita mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kita dapat belajar dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Kita diingatkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagai anak muda, kita harus menjadi garam dan terang, menjadi orang muda yang dapat memberi dampak untuk semua, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat. Jadilah orang yang berguna dan bermanfaat untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.